KSM. Jadi KSM tadi mungkin oleh Bu, kayaknya gangguan nih dari Ibu nih. Halo. Ini slide-nya nggak banyak, tapi nanti saya akan ya, karena memang ini sangat sekali. Jadi memang lebih kepada sistem yang kita pakai, bagaimana cara untuk upload dokumen, kemudian syaratannya seperti apa, cara pengisinya seperti apa. Jadi lebih kepada teknis yang kita kerjakan di lapangan. Jadi Bu Ayu, mohon maaf. Sepertinya terkendala teknis ya, Bu. Soalnya nggak kelihatan, Bu, materinya. Jadi untuk pertama, jadi sebenarnya apa saja sih persyaratan dokumen untuk pendaftaran Mitra ID untuk setiap segmen yang ada di KSM. Mungkin tadi teman-teman sudah belajar tentang segmen yang ada di KSM. Misal yang bekerja di government, mereka yang bekerja di perusahaan BUMN, ataupun mereka yang bekerja di perusahaan swasta. Nah, ini untuk syarat dokumen pendaftaran Mitra ID ditampilkan, yaitu yang pertama saya ambil aja ya teman-teman di sini karena ada beberapa segmen meliputi PNS, TNI atau pegawai BUMN. Contohnya seperti saya yang ada di Bank Mandiri ini, pegawai BUMD ataupun pegawai swasta. Ini saya ambil contoh misal PNS. Nah, PNS ini apa sih syarat dokumen supaya instansi tersebut bisa memiliki Mitra ID ataupun kerjasama dengan Bank Mandiri. Jadi kita kerjasamanya dengan instansi. Misal di Kementerian Keuangan, kredit di Bank Mandiri. Itu yaitu melampirkan laporan kunjungan perusahaan, kemudian PKS payroll. Jadi perjanjian kerjasama payrollnya itu harus dilampirkan. Kemudian Bu Ayu, mohon maaf Bu, tidak terlihat Bu. Perubahan data, kemudian penambahan Mitra ID seperti itu ya teman-teman ya. Ini saya ambil contoh di satu segmen. Bu Ayu. Untuk PNS. Untuk BUMN maupun swasta itu persyaratannya juga hampir-hampir sama ya teman-teman ya. Yang penting harus melampirkan LKP atau laporan kunjungan perusahaan, kemudian kredit satu. Kalau S itu ada yang dokumen imbal jasa itu juga harus dilampirkan. Kemudian ini ada syarat lagi untuk pendaftaran Mitra ID-nya. Misal untuk PNS, saya lanjutkan. Nah, itu di setiap PKS itu pasti ada yang bertanda tangan. Kemudian itu, nah buktinya apa sih? Yang bersangkutan itu punya wewenang bertanda tangan di PKS, yaitu dibuktikan melalui KTP dan SK jabatannya. Jadi bisa dibuktikan dengan KTP dan KTP untuk memastikan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar yang tertera di SK tersebut dan tanda tangannya bisa kita verifikasi. Ini slide-nya jalan nggak ya?
Mitra ID versus menu Mitra ID di setup-nya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh bisnis unit dan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan yang ada di RIS. Nah, saya sendiri yang ada di cabang itu lebih melakukan tugas yang ada di cabang. Coordinating system, yaitu sistem yang ada di Bank Mandiri. Nah, di LOS itu nanti tugas saya adalah mengupload dokumen relationship. Jadi apa tadi yang sudah dibuat, yaitu ada dokumen LKP dan ada dokumen PKS, itu harus diupload semuanya di sistem LOS ini. Kemudian tugas dari RIS adalah melakukan review permohonan yang masuk pada sistem LOS. Kemudian melakukan compliance check, apakah dokumen yang saya upload tadi sudah sesuai, sudah lengkap sesuai dengan RAC yang ada di Bank Mandiri. Sesuai request yang saya input dengan dokumen kerjasama dan menentukan mitra ID-nya. Itu tugas dari unit bisnis RIS. Nah, kemudian kita lanjut. Tadi sempat di slide sebelumnya itu membahas tentang ketentuan pembayaran imbal jasa. Jadi imbal jasa ini diberikan kepada PIC atau bendahara. Nah, ini untuk ketentuan imbal jasa yang berlaku per Desember 2022 di Bank Mandiri adalah imbal jasa ini bisa terbayar, bisa tidak ya teman-teman ya. Jadi kalau misal imbal jasa itu terbayar, maka harus dipastikan bahwa dia aktif. Jadi harus dipastikan bahwa mitra IT Bu Ayu, mohon maaf Bu. Masih ada Bu Ayu? Bu Ayu. Bu Ayu. Bu Ayu. Coba Kak, di remote meeting dulu deh.
Permisi Bu, maaf mengganggu presentasinya. Di saya kok PPT-nya lanjut ya Bu, tapi nggak ada suaranya. Teman-teman semua, apa terdengar suaranya Bu Ayu? Tidak Ibu. Belum, Bu. Bu Ayu. Halo Bu.
Bu, nggak kedengaran. Bu, Bu, suaranya nggak kedengaran, Bu. Halo, Bu Ayu. Aduh, gimana nih? Tadi udah aku telepon, tapi teleponnya itu, apa sih namanya? Sibuk. Nah, itu terdengar tuh. Halo, Bu. Kedengaran, Bu, suaranya, Bu? Ya, Oh ya, oke. Tadi sempet Bu ada lama juga, kendala. Bu. Iya. Oh, sebentar. Bu, kalau misal dibantu share screen dari sana, apakah boleh ya, Bu ya? eh Ini Ibu pakai HP ya, Bu? saya pakai tab sih. Ya, ini udah terdengar sih, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Udah terdengar suara Ibu. Kayak tadi aja, Bu. Bu Salma juga tadi nggak usah dinyalahin, Bu. Nggak apa-apa kameranya. Mungkin, Baik. ya. Yang penting materinya kelihatan, Bu. Ini sebentar untuk share screen-nya. Bentar, Bu.
teman-teman semua, karena Bu Ayunya juga masih terkendala ya, teknis ya. Mungkin kita akhiri aja training ini ya, teman-teman semua. Nanti kan sudah tuh tadi Bu Ayu, gimana Bu Ayu? Masih bisa? Halo? Ya, Bu. Halo, ya, Bu Rika. Apakah masih bisa dilanjutkan atau bagaimana Ibu? Sebentar. Untuk screen-nya kayak ini ya, Bu ya. Ya. Ibu, Share screen-nya sebenarnya yang bermasalah sih ini. lagi transit dulu di TikTok. Halo, iya Bu Rika. Untuk share screen-nya saya nggak bisa share sih Bu. Ya Tapi udah Bu. sebenarnya bisa. Iya. Iya Bu. Ya, ya karena Bu Ayunya terkendala teknis, jadi gimana nih Bu? Halo? Ngikut aja Bu saya. Kalau misal bisa share screen dari sana, saya tetap lanjut. Kalau nggak bisa, nanti saya ngikut aja. Mungkin materinya bisa dibagikan ke teman-teman aja. Oh gitu ya Bu. Kalau gitu materinya aja deh Bu dikirim aja Bu. Karena tadi juga sudah ada share dari sebelumnya ya materi KSM ya dengan Ibu siapa? Salma ya. Selma ya. Oh iya, iya. Baik-baik Bu Rika. Ya ya. Oke.